Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita Kitab Syarqawi Alal Hudhudi halaman 126. Sembari kita niatkan i'tikaf, mudah-mudahan menjadi ilmu tambahan bagi kita bersama insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa amalan Sad wa amma qauluna Muhammad Rasulullah fayadkhulu fihil imanu bisairil anbiya'i wal malaikati alaihimus salatu wassalamu wal kitabus samawiyatu alaihi salatu wassalamu jaa bitasdiqi jami'i dzalika kulluhu. Dan adapun pengakuan kita bermula Muhammad itu Rasul Allah, niscaya maka masuklah padanya pengakuan oleh mengimani dengan sekalian nabi dan sekalian malaikat, lazim di atas mereka rahmat dan sejahtera, dan sekalian kitab yang diturunkan dari langit dan hari akhirat. Karena bahwa sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang ia dengan membenarkan sekalian demikian tiap-tiapnya. Ketika kita beriman bahwa Muhammad itu Rasul Allah dengan sendirinya, berarti kita telah mengimani sekalian yang didakwahkan oleh Muhammad Rasulullah. Karena di antara dakwahnya Rasulullah mengajak kita umatnya meyakini sekalian nabi-nabi terdahulu, untuk meyakini sekalian malaikat, meyakini sekalian kitab, meyakini hari akhirat. Karena bahagian daripada dakwahnya Rasulullah membenarkan semua itu. Syed la syakka anna tasdiqa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi annahu Rasulullah bima dalat alaihi mu'jizatuhu allati la tuhsa yastalzimut tasdiqa bi kulli ma ja'a ma dzakarahu syaykhu wa kadza ghairuhu mimma la yanhasiru ka ihya hadhil abdan bi a'yaniha wal haudi wasyafa'ati wasirat wal mizan wa nahwi dzalika mimma huwa mustarun fi kitabi ahli sunnah. Tidak ada keraguan bahwa sungguh membenarkan penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bahwa sungguhnya Muhammad itu Rasul Allah dengan sebab yang menunjuki atasnya oleh segala mu'jizat-mu'jizatnya, mu'jizat allati yang tiada terhingga ia, itu melazimi ia akan membenarkan
dengan tiap-tiap ma yang mendatangkan ianya Rasulullah dengannya, dan sebagian daripada jumlah ma yang mendakwahkan ianya Rasulullah, yang membenarkan ianya Rasulullah dengannya, itulah ma yang telah menyebutkan akannya oleh beberapa syekh, dan seperti demikian oleh lainnya syekh daripada ma yang tiada terhingga ia, seperti dibangkitkan ini segala badan dengan segala ainiyahnya, dan haudi kulamnya Nabi, dan syafaatnya Nabi, dan sirat, dan mizan, dan seumpama demikian daripada ma yang bermula dianya itu tertera di dalam segala kitab ahli sunnah wal jamaah. Ketika kita membenarkan Rasulullah sebagai Rasul, maka wajib pula kita membenarkan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah. Termasuk mengimani kita dengan bangkitnya kita hari kiamat, yang dinamakan dengan hasyar. Kemudian wajib pula kita membenarkan dengan haudi, kulamnya para nabi. Mizan, sirat, juga termasuk kepada syafaatnya para nabi. Sehingga kaitan dengan syafaat, wa syafa'atuhu fi qaumin, wa syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam khamsun. Syafaat Rasulullah di hari akhirat itu terbagi kepada 5. Nah, ini fokus pembahasan kita malam ini, kaitan dengan syafaatnya Rasulullah. Jadi syafaatnya Rasulullah di akhirat itu ada 5. A'zamuha syafa'atuhul mukhtasatu bihi li'irahatil khalqi walau kuffaran min tulil muqifi liya'jalallahu hisabahum. Yang pertama, syafaat yang terbesar, yang terkhusus dengannya Rasulullah adalah mengembirakan makhluk di hari akhirat ketika di padang mahsyar, walau kufaran, walaupun makhluk itu adalah orang kafir. Min tulil mukif, daripada panjang menunggu masa hisab. Liya'jalallahu hisabahum, supaya disegerakan Allah akan hisab mereka. Karena katrib gepre hanalom terjadi hisab, hanalom pemeriksaan. Padahal di padang mahsyar hana yang menyenangkan hinanduku. Letatat haru-hara yang terjadi di padang mahsyar. Maka semua manusia memohon syafaat kepada para nabi, yang pada akhirnya yang mampu memberikan syafaat adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin timbul pertanyaan, apa itu syafaat? Jadi syafaat adalah perantara bagi yang lain untuk mendapatkan manfaat ataupun untuk menolak mudarat. Itu syafaat. Pertolongan yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat di hari akhirat ataupun untuk menolak kemudaratan di hari akhirat, termasuk orang kafir. Karena disegerakan hisab di yaumil qiyamah di padang mahsyar itu bahagian daripada nikmat. Yang kedua, wa syafa'atuhu fi qaumin istahaqqu dukhulan nari fayadkhulunaha. Syafaatnya Rasulullah pada satu kaum yang telah berhak mereka akan masuk neraka, maka tidak masuk mereka akannya neraka. Padahal bahagian kaum tersebut haknya masuk neraka. Tapi karena diberikan bantuan oleh Rasulullah, sebahagian riwayat menceritakan ketika ditimbang amalannya dengan mizan, diletakkan surbannya Rasulullah,
maka bahagian daripada pertolongan itulah beratnya surban Rasulullah, menunjuki beratnya kebaikan sebelah kanan, sehingga dia tertolong dengan bantuan Rasulullah dimasukkan ke dalam surga. Hasil daripada hisab amalannya, dia itu berhak menjadi ahli neraka. Karena masih ada bahagian daripada dosanya yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syafaatnya Rasulullah, maka dia pun dipersilahkan kepada surga. Yang ketiga, wa syafa'atuhu fi qaumin dakhaluha fayukhrajuna minha. Syafaatnya Rasulullah pada satu kaum yang telah masuk mereka akannya neraka. Memang telah berada di dalam neraka. Lalu dikeluarkan mereka daripadanya neraka dengan bantuan Rasulullah. Selanjutnya, wa syafa'atuhu fi qaumin dakhalul jannah. Syafaatnya Rasulullah pada satu kaum yang telah masuk mereka akan surga. Litaraqi fi 'uluwil manazil, bagi ketinggian pada mendapatkan tinggi martabat. Dia ahli surga. Dia telah dipersilakan oleh Allah masuk ke dalam surga. Tetapi memohon bantuan kepada Rasulullah agar mendapatkan tingkat yang lebih tinggi daripada yang telah dia dapatkan. Uronya tunggu. Paling-paling tamu doa li katanya, ya Allah neputambong lung dalam surga pat marang kapat ikedeh kajugut ya Allah. Karena golong. Tapi ketika ahli surga dipersilahkan masuk dalam surga, tentu dia itu akan melihat tingkat selanjutnya lebih mewah. Tingkat selanjutnya lebih istimewa. Pasti akan mengeluh. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepadaku untuk masuk kepada surga tingkat yang kedua. Orang yang tingkat yang kedua memohon kepada tingkat yang ketiga. Begitulah selanjutnya. Maka ahli surga itu memohon bantuan kepada Rasulullah, sehingga ada yang dibantu oleh Rasulullah haknya tingkat pertama, tapi boleh masuk kepada tingkat yang kedua. Yang terakhir, wa syafa'atuhu fi dukhuli qaumil jannah bighairi hisab. Syafaatnya Rasulullah pada memasuki satu kaum akan surga dengan tanpa hisab. Tidak ada perhitungan. Tidak ada timbangan. Langsung dimasukkan oleh Rasulullah kepada surga. Wa hadhihi mukhtasatun bihi kal ula. Dan bermula ini adalah syafaat yang terkhusus. Hanya puata prehnya. Galam dan teruh katanya. Yang menjadi patokan masalah, syafaatnya Rasulullah mengeluarkan ahli neraka lalu dimasukkan oleh Rasulullah ke dalam surga. Kenapa itu yang menjadi patokan pembahasan kita malam ini? Karena ada sebahagian pendai-dai Aceh, nyojok kalian mbak YouTube, yang mengatakan bahwa itu tidak ada. Ini adalah aliran yang sesat menyesatkan. Ini adalah pemahamannya salik buta yang dia nilai secara logika. Menurut beliau, yang dimaksud syafaatnya Rasulullah dikeluarkan ahli neraka oleh Rasulullah dimasukkan ke dalam surga, dengan analogis beliau, dengan logika beliau yang sesat, makna neraka itu adalah kafir jahiliyah. Makna surga itu adalah Islam. Sehingga dikeluarkan manusia daripada kekufuran, dibawa oleh Rasulullah kepada Islam. Itu pemahaman sesat menyesatkan. Kenapa sesat menyesatkan? Karena itu ingkarul hadis. Seolah-olah beliau itu tidak percaya kepada hadis Rasulullah. Padahal Rasulullah telah bersabda dalam satu hadis yang kuat, muttafaqun alaih, riwayat daripada Imam Bukhari Muslim. Pada penjelasan Rasulullah, di akhirat Allah akan memberikan syafaat ketika manusia berada di padang mahsyar. Tak kala dihasyar, di mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ujung daripada hadis tersebut Rasulullah bersabda, fayatuni, maka datanglah mereka berkelompok-kelompok kepada diriku, kata Rasulullah. Fa asta'adzini ala rabbi, maka aku pun ketika itu memohon izin kepada Tuhanku.
Fayada'uni masya Allah. Maka Allah pun membiarkan akan diriku akan barang yang telah berkehendak oleh Allah. Artinya apa? Seluruh tindakan Rasulullah ketika itu memang sesuai dengan ketetapan iradahnya Allah. Memang Allah telah menetapkan kejadian yang demikian pasti terjadi. Buktinya Rasulullah bersabda, fayada'uni masya Allah. Yang dibiarkan oleh Allah kepadaku ketika itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sesuai dengan keinginannya Allah. Sesuai dengan kehendaknya Allah. Thumma yuqaluli. Kemudian dikatakan kepadaku, kata Rasulullah, irfa' ra'saka. Karena fa idza ra'aituhu waqa'tu lahu sajidan, kata Rasulullah. Ketika aku melihat Allah, aku jatuhkan diriku baginya Allah sajidan, hal keadaan aku dalam sujud. Makanya yuqaluli, Allah berfirman kepadaku, irfa' ra'saka, ya Muhammad, angkatlah kepalamu. Ini bukan masanya sujud. Ini bukan waktunya ibadah. Wasal tu'atah, mintalah apa yang engkau pinta, tu'atah, engkau akan diberikan. Lalu fakul yusma, sampaikanlah apa yang ingin engkau sampaikan, yusma, pasti akan didengarkan. Wasfa tusaffa, berikanlah syafaat, berikanlah bantuan kepada siapa saja yang ingin engkau bantu. Tusaffa, memang engkau diberikan wewenang untuk memberi syafaat hari ini. Fa arfa'u ra'si, kata Rasulullah. Maka ketika itu aku mengangkat kepalaku. Fa ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimuni. Maka aku pun memuji Tuhanku dengan pujian yang diajarkan oleh Allah kepadaku. Thumma asfa'u, kemudian aku pun memberikan syafaat. Fayahuddu li haddan, maka Allah membatasi diriku dengan suatu batasan. Artinya putra, andai kata Allah tidak membatasinya, sungguh semua ahli neraka akan dikeluarkan oleh Rasulullah. Tapi dibatasi oleh Allah. Rasulullah memiliki wewenang, diberikan hak khusus oleh Allah. Tetapi hak itu terbatas. Hak yang dibatasi itu sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Jauh sebelum makhluk ini ada. Memang Allah telah menetapkan kejadian itu pasti terjadi. Bahkan Rasulullah menyampaikan cerita ini sebelum terjadinya mahsyar. Bahkan rawan Rasulullah kalau wafat ya. Berarti peristiwa yang akan datang. Nyokan ditepu oleh Rasulullah. Ini bahagian daripada mukjizat. Allah memberi paham kepada Rasulullah apa yang akan beliau lakukan kelak di yaumil qiyamah. Lalu thumma akhrijuhum minan nari wa adkhiluhumul jannah. Kemudian aku keluarkan mereka daripada neraka yang memang itu memang telah berada dalam neraka. Awak teguhkan akhrijuhum. Makna akhriju putra si kanai dalam. Orang yang kanai dalam tapi tebiat. Makna tebiat putra kanai dalam. Menyayangi liwaknya kata tebiat dah baholain kun. Maka aku pun mengeluarkan mereka daripada neraka dan aku masukkan mereka akan surga. Thumma, kata Rasulullah, a'udu, aku pun kembali. Fa'aqa'u sajidan, dan aku pun kembali menjatuhkan diriku hal keadaan sujud mislahu, misil kali pertama. Berarti kali yang kedua Rasulullah masuk lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan izin daripada Allah masuk dalam neraka, mengambil orang-orang yang beriman, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Bahkan kata Rasulullah, fi tsalitsah, Rasulullah kembali pada kali yang ketiga. Lalu awir rabi'ah, juga kali yang keempat. Artinya apa? Cuma 4 kali diberikan hak oleh Allah kepada Rasulullah. Hatta sehingga
ma yabqa finnari illa man habisahul Quran. Sehingga tidak kekal dalam neraka kecuali orang-orang yang menahan oleh Al-Quran. Artinya orang-orang yang memang berhak khalidina fiha, yang kekal ia dalam neraka, artinya orang-orang kafir. Sehingga dalam riwayat yang lain, orang terakhir yang keluar daripada neraka, kata Rasulullah, itulah Juhainah. Karena dalam hati Juhainah masih terdapat walau secuil iman. Makanya Juhainah adalah orang terakhir. Sehingga ketika Juhainah keluar daripada neraka dengan syafaatnya Rasulullah, ahli neraka yang lainnya semuanya berputus asa. Kenapa? Berarti tidak ada lagi kesempatan untuk keluar daripada neraka. Maka orang yang mengingkari syafaat Rasulullah membantu ahli neraka dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu termasuk pemahaman yang sesat, ingkar daripada hadis Rasulullah, riwayat Bukhari Muslim. Ini muttafaqun alaih. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, yakhruju qaumun minan nari bi syafaati Muhammad. Keluarlah satu kaum daripada neraka dengan syafaatnya Muhammad. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bukan dengan syafaat Muhammad, bi syafaati, dengan syafaatku, kata Rasulullah. Nah, itu adalah hadis riwayat daripada Abu Daud dan Ibnu Majah. Bahkan di ujung hadis tersebut disebutkan fayadkhulul jannah, maka masuklah kaum itu dalam surga, wa yusammunal jahannamiyyin, mereka itu terkenal dengan nama jahannamiyyin, artinya dulunya mereka bekas-bekas daripada penghuni neraka jahannam. Bahkan ada hadis yang lain, la yadkhalannal jannata bi syafaati rajulin min ummati aktsaru min bani Tamim. Sungguh akan masuk surga dengan syafaat seorang laki-laki daripada umatku lebih banyak daripada banyaknya Bani Tamim. Artinya apa? Bukan cuma Rasulullah yang akan memberikan syafaat di hari kiamat. Bahkan ada orang lain yang mampu memberikan bantuan. Siapa orang lain tersebut? Di dalam riwayat yang lain diceritakan adalah para ulama, para sahabat, dan dua orang yang berteman di dunia dengan penuh kasih sayang karena Allah. Sehingga Rasulullah mengingatkan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang kelak di akhirat Allah akan menempatkan dengan kekasih-kekasihnya. Artinya apa? Selama kita hidup di dunia, siapa yang kita idolakan? So yang kita ikut. Bila mana tutur kata, sikap, pergaulan, cara berpakaian, cara hidup sosial kita mengikuti orang-orang ahli neraka, berarti kelak di akhirat kita akan bersamanya dalam neraka. Kalau hari ini kita mengikuti tutur kata, sikap, tingkah laku dan sebagainya, rupanya cara-caranya ahli surga, kelak kita akan bersamanya dalam surga. Makanya bertegah-tegah uranyo sawa yang jadi idola, sawa yang tercintai. Nah, maka bertegah-tegahnya khususnya anak muda. Nah, yang idola Ronaldo misalnya, yang sawa padu yang kau ngepet, man menyesido nyanta idola, izin neraka tu nunggu. Maka kita pun akan bersamanya. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang kelak itu akan bersama kekasihnya. Nya bertegah-tegah hat. Nah, maka uronyo so yang kita tiru. Oleh karenanya siapa yang hendaknya kita tiru, itulah Rasulullah. Makanya Rasulullah dijadikan oleh Allah ke dunia sebagai contoh. Uswatun hasanah. Contoh yang terbaik. Makna uswatun hasanah apa? Contoh untuk mencapai kebahagiaan, kesenangan dunia wal akhirah. Allah tidak menjanjikan dengan mencontohkan Muhammad engkau akan kaya, dengan mencontohkan Muhammad engkau akan mendapatkan pangkat dan jabatan. Tidak.
Karena kekayaan, pangkat dan jabatan tidak memastikan kita senang dan bahagia. Kadang dengan kekayaan kita susah. Kadang dengan pangkat kita susah. Maka Muhammad dijadikan contoh untuk senang kita dunia di akhirat. Maka menyatakan contoh Nabi pasti senang. Pasti bahagia. Yang bertegak-tegak dulu. Disinilah kita butuh ilmu. Menyegetanya hana ilmu yang tengku ahwata simak pengajian ataupun dakwah ataupun ceramah tapi kekannya menan. Karena apa kon? Disampaikan dengan logika. 100% pakai akai, apalagi rita akai kita nyawa akai relah, mandum relah dulu. Yang bertegak-tegak. Maka hino ke perleta buat, tak saring-saring tu kumutuah. Bahaya datanya. Maka ketika ulama kita, MPU kita mengeluarkan fatwa seseorang itu tidak diberikan izin untuk dakwah, untuk ceramah, untuk pengajian. Bukan ulama yang salah paham, tetapi dia itu yang memiliki paham salah. Ya betul-betul. Pakan kepi fatwa menan. Ulamanya salah paham kan. Orang yang ceramah itu, orang yang dakwah itu, orang yang mengaji itu yang memiliki paham sah. Nyo yang jadi masalah. Itanya oleh orang awamnya. Dia cukup bahaya YouTube orangnya tunggu. Dia berdekat-dekat. Maka ketika nana temeng penggalan dakwah yang ujungnya membahas tidak ada syafaat dikeluarkannya ahli neraka ke surga, maka ingatkan saudara kita, ingatkan kawan-kawan kita, itu adalah pembahasan salik buta, sesat menyesatkan. Kamu tahu kajian ini putana pertanyaan. Nah yang pertanyaan silakan. Panjang dah mau tidur dalam pun tujuh. Nah yang pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keempat kali itu terakhir apakah yang hanya orang-orang kafir atau orang-orang Islam yang muslim? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kekal dalam neraka orang kafir. Sedangkan orang mukmin semuanya tidak kekal dalam neraka. Orang mukmin diazab dalam neraka sejauh besarnya maksiat yang belum diampuni oleh Allah. Banyak dosa berarti lama berada di dalam neraka. Sedikit dosa berarti tidak lama berada dalam neraka. Mendapatkan kualitas azab juga demikian. Besarnya kualitas maksiat berarti besar pula kualitas azab. Banyaknya maksiat berarti banyak pula mendapatkan azab. Contoh, kalau seandainya cuma dosa perut yang tidak dimaafkan oleh Allah, cuma kita merasakan azab dosa perut, yang lain tidak ada. Yang diazab cuma dosa perut. Rupanya sekujur tubuh masih ada dosa yang belum diampuni oleh Allah. Dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, dosa telinga, semua sekujur badan. Maka sekujur badan pula akan merasakan azabnya neraka Allah. Rupanya dosa perut banyak terisi dengan makanan haram. Maka besar pula kualitas azab yang akan dirasa. Rupanya sedikit terisi dengan makanan haram. Sedikit pula kualitas azab. Karena Allah tidak akan menzalimi hambanya. Apapun yang dilakukan oleh hamba, semuanya mendapatkan ganjaran yang sesuai kata Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya apa? Sepadan. Kecil dia berbuat kebaikan. Walau kecil, tetap dia akan dapatkan balasan. Kecil dia melakukan kemaksiatan, walau kecil, tetap mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Orang kafir tidak keluar daripada neraka. Orang musyrik dia kafir. Yang keluar daripada neraka cuma orang mukmin. Mukmin yang maksiat.
Jih yakin Allah Tuhan, jih yakin Muhammad Rasul, cuma sembahyang tam, puasa pihan, maksiat. Maka mukmin yang maksiat, yang dikeluarkan daripada neraka, orang musyrik itu sudah keluar daripada mukmin, karena sudah keluar daripada Islam. Apalagi orang kafir, maka orang kafir khalidina fiha, kekal dalam neraka nunggu. Orang mukmin mandu dalam surga, cuma telat ngan bagah sagai. Tiket yang paling cepat tambang surga itulah kalimat terakhir la ilaha illallah. Jadi ketika kita mengakhiri kalimat la ilaha illallah, lalu keluarlah ruh daripada badan, itu tiket yang bulat katanya tambang surga. Tatemeng baca la ilaha illallah pada kalimat terakhir, tatemeng bulat. Hana tatemeng, hai menurutnya apa ni bulat dan ya. Yang penting nak kekal iman dalam dada, pasti kita menikmati surga. Cuma cepat dengan lambat tak. La ilam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian ada golongan manusia lain adalah juga Allah yang kebijakan mulai. Jadi ini yang adalah mungkin menghafal Al-Quran dan orang yang mati jahil. Untuk yang kebijakan apakah nyuruh itu memang siapa yang lainnya atau untuk kita. Demikian berarti Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Quran mampu memberikan syafaat. Kemudian orang syahid mampu memberikan syafaat. Orang mukmin yang berteman karena Allah pun mampu memberikan syafaat dengan sesama kekasihnya. Karenanya dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, satu orang mukmin yang masuk surga bisa memberikan syafaat pertolongan kepada 10 mukmin yang lain. Sidra mukmin bisa membantu 10 mukmin yang lain. Sidra mukmin. Makanya tamengan dalam dunia legetanya berkarena Allah. Jadi mengan berteman karena Allah itu 3 syarat sekurang-kurangnya. Yang pertama dikatakan berteman karena Allah, tidak peduli terhadap omongan orang. Apakah orang membicarakan tentang dia itu kebaikan atau keburukan. Itanya hana permun kenan. Pokoknya ilong long mengon nganji. Walaupun habagop hanagot, habagop god, ilong hana lukadan ke habagop. Nganji long mengon karena Allah. Yang kekun mengon karena Allah. Menyagara-gara dengan habagop. Dia itu orang baik, dia itu orang cerdas dan sebagainya. Kita berkawan karena mendengarkan omongan orang. Itu bukan karena Allah, tapi karena omongan. Yang kedua, dinamakan berteman karena Allah, syaratnya bukan karena dia itu memuliakan kita. Karena itim pemulia lagi, maka kita mengon. Menyahitim pemulia, aku mengon lagi. Karena itim pemulia lot, yang karena Allah itu. Kalau karena Allah tidak melihat kepada hal yang demikian. Apakah dia memuliakan kita ataupun tidak. Karena memuliakan getanya otak timbangan. Yang karena Allah. Karena itim pemulia. Karena itim geh. Tapi ke getanya. Asal teruk getanya kaidang. Tapi. Yang ketiga. Berteman karena Allah tidak ada kepentingan. Kalau ada kepentingan itu bukan karena Allah. Berarti dia yang igap pakan kemengon nganji padahal ijihnya hae mikalan pi urun lain. Baik ta mengon pula em ya dah tajo na pada mutang hanya kan karena Allah, karena nak mutang. Maka berteman karena Allah tidak ada kepentingan apapun, memang lillah. Maka berteman karena Allah tidak memandang status. Pokok ngempan curi, tetap ta mengon lagi dia. Cuma baik roh katanya cuma ciwa. Dan baik roh lagi katanya tapa jauh hataji ciwa. Mengon perle menganggap pencuri itu kuda gada-gada hatta kita nyokat atau hatanya engkau jika kalian bak ngendro kena talong ngane perle ataupun hai cuwata kita nyokat nangan tu pencuri menacita mengan pertip preman-preman perle dengu. Apalagi kita ini ustaz, kita ini orang-orang tokoh masyarakat. So tepu kadang berjak-jak kai tepuk teli preman kah mungkin tabalah ngan preman.
Karena ji menyeikap kita nyole asal pungo tengku, tabalah kap asal pungo nyen berat pungo urung kap asal pungo daripada apa asal pungo tengku. Sikar depu nyen preman, pam depu kita nyonya tak jauh dah jauh. Cuma tak merumpak dengan sahabat kita nyo yang preman lain. Nyan pat yang depu long merasa. Hom yang bagian ro ke julian nyan tak cerukok 4 2 bok. Sampai preman ni om. Jadi sawabalah sampai preman ni tak jauh dah. Kah mungkin kita nyo urang dang imu mikir tak melhai nak kawarame. Tajuk rukuk tam tu dua apa kebuat je tu nak perle jadi awak tai gertak katanya nak sawabalah gertak perle tu ni kan makanya ketika berteman karena Allah tidak melihat siapa status orangnya yang akan berteman karena Allah karena tengku benau mesti tekedi hantam mengan ngau urang bro pakan hangka mengan ngaji mi semayang tan mi mengan tu sampai tan ni semayang ke sampai tan. Tapi ketika kita yang ada salat berteman dengan orang yang tidak ada salat, na urang perintah, na urang bisadar, na urang ajak, insya Allah dia pun akan terajak untuk melakukan salat. Mami sampai papa, kau ajak memang kahinan ni tapi, ngau urang main judi, laganya sih, mamanya sampai judi, sekap papa sampai kan, oh panena rencana berhenti karena na kita nyot tapi ingat baik kenan dan sebagainya, cuma tak kalon. So tiga suhu katanya ngenji nya perle kadan cinta. Betul rencana tan hentikan ji main batai ujung buat karuh katanya pun tulis-tulis lah. Hanya kadue samping hanset ngon nya kakon nunggu. Nyan persi lagi haba urun tuha rencana yak kawe ye rupanya jaluk kalabah. Labah ya nya karlah nunggu. Bek menan ni ji. Maka kalam suhu so tega. Menye tega suhu ji hatret mentang beto kenar leh nduk. Kamu ho la ilam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Abu Talib ada sebahagian riwayat cuma diringankan azab. Karena menurut sebahagian riwayat tidak diakui imannya Abi Talib karena tidak ada pengakuan. Tetap cuma diringankan azab kepada Abi Talib. Itu syafaat khusus yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abi Talib. Hana Abu Lahab menaruh. Abi Talib tagayangna. Itu syafaat khusus. Maka diberikan bandingan azab yang Allah jadikan kepada Abi Talib cuma dipakaikan sandal nerakanya bandingan. Kan asli menan. Ke asli wallahu alam kan. Itu takkan berarti seringan-ringan azab diberikan memakai sandal neraka yang paling ringan. Tapi wate gesuk silap neraka duruh utak-utak dengu. Yang menyahaba bangai tak pegak dan baru silap cepang, baru silap selalu. Mamanya keputuk silap dodoni hancur mendu. Berat karena azab nerakanya kan cilet-cilet berat tu. Azab idonya nyo ana azab idonya yo ana. Makanya pedih kita merasa hidup di dunia terbatas. Pedih dah terbatas. Paling na umur katanya serta-serta ke serta lihatnya kepedihan itu berakhir. Senang terlalu senang di dunia itu pun memiliki batas. Umur katanya paduk serta-serta ke serta-serta tak senang. Lihatnya ke mati deh. Bahkan terkadang kesenangan dunia itu belum sampai 100 tahun sesuai dengan usia kagak ada. Umur tu 100 tahun tapi kesenangan, kemewahan, kenikmatan hanya terus 100. Puak-puak kagak ada. Umur tu 100 tapi puak-puak kenikmatan hanya le. Kaya cukup kaya, rumah hobi raya, motor cukup mewah. Tapi kenikmatan bisa saja tidak bisa dinikmati. Kenikmatan rumah hanya lita nikmati, kenikmatan harta hanya lita nikmati, kenikmatan motor hanya lita nikmati. Pakon. Yang pertama ini kena penyakit. Umum memang tertahu. Bantajak bakauri ibu ut kadang-kadang udang, hanjut, alergi. Sia lemah, mesti bahalam. Kolesterol, kerupuk muli yang tak mentang sangka samurat. Sapu hanya le ujung buat pajah hubungan ia kuat. Harta cukup jai. Berarti banyak nikmat tapi sudah tidak bisa lagi dinikmat kepun dalam. Rumah 2 tingkat. Hantar je tingkat pertama ia takut ratu huyup nyanduk ke jantungan. Tingkat 2 pi hantar je takut roh huyup.
Ujung buat pegak kiyah ke rumah BO tu kan. Aku putus harta tu. Motor hanjole jantungan. Silap hanjole sok ke bawah dapat dengan jangan dapat ada. Ya harus nak harta. Makanya kenikmatan di dunia itu sebesar apapun bentuk nikmatnya, tapi ingat terbatas. Walau usia 100 kadang 30 sudah tidak bisa lagi dinikmati. Makanya kejaga pegah sakit itu datangnya tiba-tiba. Kematian juga demikian. Senikmat apapun hidup kita di dunia, tapi nikmat itu terbatas dulu. Terbatas. Makanya orang yang mengejar nikmat dunia lupa kepada nikmat akhirat itu orang bodoh. Karena mengejar nikmat yang terbatas melupakan nikmat yang tiada orang bodoh. Hana lain bangai di hati bangai degu. Tiup nikmat yang terbatas melupakan nikmat yang tidak terbatas itu orang bodoh. Wallahu a'lam bishawab. Kabeh wate sabote tiban. Bak Nabi dro masing-masing. Tetap bak Nabi masing-masing. Karena seluruh para nabi mampu memberikan syafaat kepada umatnya. Han gejeut bak Rasulullah. Beile umat lain mengetanya pun umat Nabi Muhammad hantam pernah le getanya wata pubut sunnahnya Rasulullah han tajir muputau api malaya tu han tajir dengu karena Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat wadidatu anni lakitu ikhwani, saya sangat rindu ingin berjumpa dengan saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Lah, tidak. Saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku walam yarauni, padahal mereka tidak pernah melihat diriku. Itulah umatnya. Jadi Rasulullah berkata kepada para sahabat, engkau hari ini akan menjadi saksi bahwa kelak saudaraku itu akan mendapatkan syafaat daripadaku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau tanda bahwa itu adalah saudaramu? Bagaimana engkau tanda bahwa itu umatmu kelak di mahsyar? Karena manusia di mahsyar sangat banyak. Rasulullah menjawab, saudaraku atau umatku di akhirat Allah berikan tanda yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Apa tandanya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mukanya bercahaya, ujung tangannya bercahaya, ujung kakinya bercahaya dengan sebab bekasan air wudu ketika dia salat di dunia. Hantam pernah ke semayang dulu. Muka hitam klon. Tadi jauh ke Nabi. Ya, kan. Nyat nan mentang. Ya Rasulullah, long umat don gejanga. Ya Rasulullah waktu hitam klon muka ikon, hantu kon. Umat long Nathan. Nah, makanya apabila tidak pernah salat, jangan berani berhadap dengan Rasulullah. Karena saudaranya Rasulullah, umatnya Rasulullah dikenal oleh Rasul sendiri. Sekalipun kita tidak memperkenalkan diri, Rasulullah tetap memanggil kita. Wahai umatku, umatku kesini. Karena tanda. Tak orangnya kalagan jancit. Itanyo na kartu, tapi hana mu pu partai. Itu. Nunggu. Maka takkanlah nyenpu partai pegak acara. Bakar tu draw aja. Baru kena. Hana tua pegah ilong partainya hana. Bajai kartu kamu sawai tu. Makanya tergantung alat pengenalan diri. Menyehana alat pengenal uru akhirat. Muka hitam klon, ujung jarau hitam klon. Baik merempak Rasulullah Malaya tu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.